Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya melalui video kali ini. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis logistik pemilu yang akan diterima KPPS di TPS. Dalam video ini saya mengacu berdasarkan peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 yang intinya logistik-logistik yang akan diterima oleh KPPS nanti terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, perlengkapan pemungutan suara, yang kedua, dukungan perlengkapan lainnya, dan yang ketiga, perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, jenis-jenisnya apa-apa saja, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara. Nah, kotak suara ini sama yang kita gunakan seperti pemilu 2019, menggunakan karton duplek yang anti air atau kedap air. Tidak menggunakan kotak suara berbahan plat atau seng seperti pemilu 2014 atau sebelumnya. Tapi kotak suara kita sama seperti 2019. Dia ada bagian sisi yang transparan yang dapat melihat isi di dalam kotak suara. Kemudian yang kedua surat suara. Surat suara ada 5 jenis pemilu, yaitu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Nah, untuk alokasinya, surat suara ini memang ada perbedaan penafsiran dalam pasal di Undang-Undang 7 2017, karena berdasarkan kalau kita lihat di pasal 344 kalau tidak salah, itu surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. Namun di pasal selanjutnya di 350 itu menyebutkan bahwa alokasi surat suara di TPS itu dihitung berdasarkan jumlah DPT ditambah DPTB atau pemilih pindah ditambah 2% dari jumlah DPT. Namun teman-teman KPPS tidak perlu pusing memikirkan berapa jumlah surat suara yang diterima, tapi kita ikut saja keputusan KPU RI. Alokasi surat suaranya nanti berdasarkan DPT atau ditambah juga dengan DPTB atau tidak. Nah, jadi nanti KPPS cukup menuliskan berapa jumlah real surat suara yang diterima pada saat hari H. Kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya itu tinta. Nah, tinta ini alat atau bahan untuk memberikan tanda kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Ini nanti ditempatkan di pintu keluar TPS. Jadi tidak perlu khawatir dengan bahan-bahan tinta ini terbuat dari apa. Yang jelas sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dan halal. Kemudian yang ketiga, bilik pemungutan suara. Bilik pemungutan suara ini disiapkan standarnya ada 4 bilik suara yang bahannya sama seperti bahan kotak suara, yaitu berbahan karton duplek yang kedap air. Nah, kemudian segel ini sesuai dengan jumlah kebutuhan, ada yang sudah tertempel di kotak suara atau di gembok atau di alat pengaman lainnya. Kemudian alat untuk mencoblos pilihan. Nah, alat untuk mencoblos pilihan ini terdiri dari bantalan. Bantalan itu bisa terbuat dari spons atau sejenisnya. Kemudian alat mencoblosnya yaitu yang digunakan paku. Kemudian TPS atau TPS luar negeri. Nah, TPS ini dibuat ukuran standarnya 8 kali 10 meter atau dapat menyesuaikan dengan keadaan di setempat. Dan ini harus dibuat 1 hari sebelum hari H sudah harus selesai TPS-nya. Untuk desainnya
bisa dilihat di materi sebelumnya, di video sebelumnya terkait dengan desain atau tata letak dari TPS. Kita lanjut ke dukungan perlengkapan lainnya. Nah, di sini ada beberapa, di antaranya sampul kertas. Nah, sampul kertas ini juga terdiri dari beberapa, ada yang seperti kantong, ada yang sampul kertas seperti biasa, ada sampul kertas kecil. Nah, kemudian tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi. Nah, jadi sudah disiapkan, kecuali di sini pengawas TPS. Nah, pengawas tidak disiapkan tanda pengenalnya, mungkin nanti dari lembaga Bawaslu sebagai lembaga yang merekrut akan membuatkan saksi, mungkin seperti itu. Nah, kemudian karet pengikat suara. Nah, karet ini seperti karet-karet yang umumnya kita jumpai di pasaran. Karet. Kemudian lem atau lem perekat ini digunakan untuk melem, misalkan untuk sampul kertas setelah diisi dengan formulir atau C hasil, dimasukkan dan dilem, kemudian disegel. Kemudian kantong plastik. Nah, kantong plastik ini untuk mengamankan surat suara, untuk mengamankan kotak suara kalau terjadi hal-hal misalkan hujan dan sebagainya. Kemudian ballpoint untuk mencatat berita acara atau sertifikat C hasil. Kemudian gembok. Gembok ini atau alat pengaman lainnya. Nah, kalau tidak menggunakan gembok, dia bisa menggunakan alat pengaman lainnya, misalkan kabel tis. Nah, kabel tis itu sekali pakai digunting, cara membukanya tidak menggunakan kunci seperti gembok. Nah, kemudian spidol. Spidol ini berwarna biru. Nah, nanti digunakan untuk mencatat C hasil yang dalam ukuran plano pada saat penghitungan suara. Kemudian formulir untuk berita acara dan atau sertifikat. Nah, di sini ada C hasil untuk presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, termasuk berita acara C hasil salinan. Kemudian stiker nomor kotak suara ini nanti sudah tertempel di kotak suara pada saat distribusi, pada saat penyiapan logistik sebelum diturunkan ke TPS. Kemudian tali pengikat alat pemberi tanda pilihan ini normalnya sepanjang 1 meter nanti untuk mengikat paku dan alat bantalan di bilik suara. Kemudian alat bantu tunanetra ini disiapkan untuk jenis pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD. Jadi kalau pemilu sebelumnya hanya alat bantu tunanetra presiden dan wakil presiden, tapi pemilu 2024 sudah disiapkan untuk jenis pemilu DPD, tidak hanya presiden dan wakil presiden. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, ini ada salinan DPT, kemudian salinan daftar pemilih tambahan atau pemilih pindah, kemudian daftar pasangan calon, presiden dan wakil presiden, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu. Nah, ini label identitas ini nanti sudah tertempel sebelum KPPS menerima. Nah, kemudian apa saja logistik yang ditempatkan di dalam kotak dalam distribusi ke bawah atau distribusi dari KPU ke KPPS? Pertama, surat suara. Nah, surat suara ini nanti dimasukkan ke dalam sampul kertas yang bentuk kantong, kemudian disegel dan dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang bersegel. Kemudian tinta, ini 2 botol biasanya, kemudian segel, kemudian alat untuk mencoblos pilihan yaitu bantalan dan paku, kemudian sampul kertas, kemudian karet pengikat suara dan kantong plastik, formulir untuk berita acara dan sertifikat, kemudian tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra. Ini yang ada di dalam kotak
pada saat distribusi logistik nanti. Kemudian logistik yang di luar kotak, pertama kotak suara, kedua bilik suara, ada 4 bilik suara, kemudian tanda pengenal, kemudian lem perekat, ballpoint, gembok alat atau alat pengaman lainnya, spidol, stiker kotak suara, ini nanti sudah terpasang. Nah, kemudian daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT, DPTB, daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. Kenapa ini ditempatkan di luar kotak suara? Karena nanti sebelum pemungutan suara berlangsung, nanti KPPS akan menempel daftar pasangan calon dan DCT termasuk DPT dan DPTB di papan pengumuman di luar TPS agar pemilih yang datang itu bisa melihat dulu daftar pasangan calon dan DCT yang ada, dan juga bisa mengecek di DPT yang diumumkan atau DPTB. Itu Bapak Ibu sekalian tentang pengenalan logistik pemilu di TPS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.